pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan, Tuhan boleh memberkati kita tiba di gereja tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita hari ini yang disertai dengan persekutuan lewat tubuh dan darah Kristus. Kita nikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita yang tidak pernah henti-hentinya. Saya undang bangkit kita berdiri, kita angkat pujian kepada Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah, ku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Bapa mulia, seumur hidupku ku mau katakan kau sembah, ku sembah kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, Engkau baik Tuhan, dalamnya kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Darah-Mu Tuhan, selamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami, menyembah-Mu seumur hidup kami ya Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Darah-Mu tercurah menyelamatkan kami. Engkau memberikan hidup kekekalan kepada kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Sebabnya kami bersyukur bersama-sama ya Tuhan saat ini. Kami datang kepada-Mu Tuhan mau beribadah. Berkati ibadah kami ya Roh Kudus. Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai selesainya. Tuhan memberkati kami. Kami yang datang di dalam kelemahan, di dalam kesusahan, bahkan dalam pergumulan. Pengharapan yang baru ada pada kami. Pulang dari tempat ini, kemenangan boleh menjadi bagian hidup kami. Berikan damai sejahtera, sukacita Allah limpah atas kehidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mulaikan ibadah kami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan kita yang begitu luar biasa. Dia mati, tapi dia juga bangkit bagi kita. Kita angkat pujian ini. Dia mati bagiku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah keselamatan, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan. Kita katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Oh, Dia sangat
Oh, Dia Yesus, Dia baik. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenangan. He is good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And He is so good. He is so good. He is so good to Jesus. He is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Hallelujah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to. Kita katakan, He is so good. Oh, He is so good to you. Amen. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa, kita bangkit berdiri. Allah kita lah Allah yang tidak terukur kasih setianya di dalam kehidupan kita. Begitu panjang, begitu lebar, tinggi dan dalamnya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Amin. Kita boleh bertepuk tangan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selama. Oh, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selama. Kasih setiamu, kasih setiamu besar. Kita katakan, hatiku bersyukur. Haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau
Yesus, ajaib perbuatanmu. Amin. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya, kami tetap bangkit berdiri. Firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, yang boleh juga memberikan jalan petunjuk di dalam hidup kita, sehingga kita tidak salah berjalan dalam kehidupan ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Terima kasih Yesus, kamu mau tetap setia ikut Engkau ya Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia
kepadamu. Tuhan jadikan ratu selanjutnya serah kepada Bapak Gembala. Yang kepadamu dia seluruh karyamu Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang dia seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. taat dan setia, Taat dan setia, taat dan setia, Tuhan. sekali lagi taat dan setia Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya Tuhan, dalam kehidupan ini tiada yang lebih indah selain Tuhan kami melayani-Mu dengan taat dan setia. Jadikan kami indah di hadapan Tuhan sehingga nama Engkau dipermuliakan. Kami telah banyak memuji nama-Mu. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar bagian firman-Mu. Sampaikan ya Tuhan isi hati kami, isi hati Engkau untuk kami, supaya kami mengerti, memahami, dan berjalan pada kehendak Tuhan. Sampai Tuhan datang, kami tetap taat dan setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita masih pada tema kita ya. Pada triwulan kedua yang kita lewati saat ini yaitu Trust and Obey ya. Dari Yohanes pasal 1 ayat 12 sudah kita bahas dan banyak kali kita sudah membaca. Saya percaya tema ini akan menginspirasi kita untuk lebih taat. Sampai akhir bulan ini kita akan membahas tema ini. Nah, pagi ini saya akan sampaikan satu subtema yaitu harta termahal. Ya, bicara tentang harta termahal, pernahkah kita berpikir harta apakah dalam kehidupan ini yang kita pandang sebagai harta termahal? Ya, apakah rumah dengan perabotan yang semua dari emas, ya, atau apa? Nah, Bapak Ibu, saya melihat di Google ada rumah yang mahal, asetnya sampai dengan 14 triliun rupiah. Itu adalah istana Ratu Elizabeth II di Buckingham, Inggris. Ya. Istananya senilai 14 triliun rupiah. Namun Bapak Ibu sekalian, ada rumah yang lebih mahal lagi ya. Di dunia ini namanya Antilia. Antilia ini
ada di India. Nama pemiliknya adalah Mukesh Ambani, yaitu Mukesh Ambani gambarnya, yang terletak di Altamont Road di atas area 3,7 hektar. Rumah ini adalah bangunan dengan 27 tingkat. Nilai asetnya 28,7 triliun rupiah, lebih banyak daripada Istana Buckingham milik Ratu Elizabeth II. Dibandingkan rumah saya, yang satu M aja nggak ada harganya, asetnya. Ya, rumah saya itu paling banter 700 juta. Ya. Wah, saya bayangkan, wah, kayak apa ya rumah yang seperti itu. Sampai 27 tingkat dengan aset 27 ya, triliun, 27 lantai dengan aset 28,7 triliun. Itu luar biasa sekali ya. Dalam hati saya mulai berpikir, wopo, benar enggak saudara? Saya salah apa benar? Kamar saya itu paling 2 kali 2 meter sudah cukup kok. Sampai 27 tingkat itu mah dibuat apa? Seperti hotel. Dan kemudian saya mulai berpikir lagi, siapa ya orang yang terkaya di dunia? Ada yang tahu? Dia adalah Bernard Arnault. Ya. Sudah tidak disangsikan lagi melalui versi Polls. Harta kekayaannya adalah dalam versi Polls bulan Agustus 2021 terakhir, harta kekayaannya senilai 197 miliar dolar. 197 miliar dolar, kalau dirupiahkan itu 2.843 triliun rupiah. Kekayaannya, itu orang yang terkaya di dunia. Dengan kurs rupiah saat itu 14.396. Nilai kekayaannya, asetnya 2.843 triliun. Dibuat beli kota Semarang Turah. Ini luar biasa sekali. Saya mulai berpikir, orang-orang kaya ini, Ratu Elizabeth II, kemudian Mukesh Ambani, dan Bernard Arnault, punya enggak ya harta termahal dalam hidupnya? Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, Asaf dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-25 berkata, Mazmur 73 ayat 25, tulisan Asaf. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Karena Asaf, dia sudah menemukan harta termahal dalam hidupnya. Kalau saya ketemu dengan Ratu Elizabeth II, diizinkan ketemu. Apakah Anda punya harta termahal? Kalau saya ketemu dengan Mukesh Ambani, saya pengen tanya, apakah Anda punya harta termahal dalam hidup Anda?
Dan kalau saya ketemu dengan orang terkaya di dunia, Bernard Arnault, saya bertanya, adakah Anda mempunyai harta termahal di dunia ini? Karena semua kekayaan yang kita miliki di dunia ini, saat Tuhan memanggil kita, 1 detik pun tidak bisa kita pertahankan. Dan kita tinggalkan semua. Untuk siapakah itu? Tuhan Yesus berkata, untuk siapakah itu? Tapi Asaf dalam Mazmurnya dia berkata, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya sampaikan ayat ini bukan karena saya berusia 72 tahun. Tetapi sejak saya mengajar sekolah minggu, saya selalu berpikir, apa ya yang penting dalam hidup ini? Punya rumah, pendidikan tinggi, bukan tidak penting. Ternyata memang benar kata Asaf. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, orang yang seperti ini, dia telah mengerti mendapatkan harta termahal dalam hidupnya yang tidak mungkin dilepaskan. Ada pujiannya, ya. Selain Engkau tiada yang lain. Saya nggak bisa nyanyi pujian itu ya. Tetapi ada pujiannya. Pengarang lagu itu pun berkata seperti itu. Dalam hidupnya tidak ada yang lain. Semua yang ada di dunia ini akan musnah. Dunia ini dengan segala keindahannya akan lenyap. Kalau kita hanya mengejar dunia, kita pasti akan kecewa. Belum lama Pak Andono dia posting di WhatsApp group tentang seorang janda kaya yang ada di Taiwan. Janda ini luar biasa, seorang guru dengan gajinya. Dia berhasil menyekolahkan anaknya. Sampai akhirnya anaknya bisa meneruskan studinya di Amerika Serikat. Di sana anaknya akhirnya mendapatkan seorang wanita. Ini kisah nyata ya. Dan sukses, harmonis dalam rumah tangganya. Si ibu di Taiwan, janda yang seorang diri, dia merasa ngapain ya, aku kok nggak kumpul dengan anakku. Dijuallah seluruh aset hartanya yang ada di Taiwan. Nah, dia mulai tulis surat kepada anaknya, anakku, mama pengen kumpul sama kamu. Dia berharap anaknya akan dengan sukacita. Karena semua orang berkata, Anda adalah seorang wanita yang sukses. Walaupun janda, tapi Anda berhasil membawa anak Anda sampai sukses. Tetapi ketika dia tulis surat kepada anaknya, apa yang dibalas oleh anaknya? Selembar cek yang berisi $30.000 Amerika. Anaknya berkata apa? Saya sudah diskusikan dengan istri bahwa semua biaya perawatan sejak saya lahir yang mama berikan itu senilai $20.000. Saya kirim cek $30.000, itu sudah lebih. Mama tidak perlu ke Amerika. Hancur sudah hati ibu ini. Dia pengen kumpul anaknya. Dia kepengen lihat harta satu-satunya kekayaannya yang mulai dirintis dari anak itu kecil. Ketika papahnya meninggal dan dia seorang diri sebagai guru.
Tapi hasil akhir menunjukkan bahwa semua impiannya tidak sama dengan apa yang terjadi dan akhirnya hancur hati. Bapak Ibu jangan berharap kepada anak-anak. Saya sejak dulu tidak pernah berharap pada anak-anak. Maafkan ini anak-anak saya mungkin mendengar nanti ya di YouTube. Tidak pernah saya berharap pada anak-anak. Dengan alasan balas jasa. Kamu sudah saya besarkan, apa balasan kamu? Tidak pernah. Justru saya tetap sampai hari ini berpikir apa ya yang bisa saya berikan untuk anak-anak dan keluarga, anak, menantu dan cucu saya. Apa yang dapat saya berikan? Saya terus akan memberi sampai akhir hayat. Jadi orang tua yang ada di jemaat ini, engkau akan kecewa kalau berharap balas jasa. Janda itu akhirnya dia sadar, mestinya mau bunuh diri. Untuk apa aku hidup? Anak satu-satunya yang aku harapkan ternyata seperti itu. Tapi dia sadar, $30.000 dengan dicampur dengan seluruh aset hartanya yang dia miliki. Dia pergi keliling dunia. Happy. Dan di akhir perjalanannya keliling dunia, dia tulis surat kembali kepada anaknya. Anakku, benar apa yang engkau pikirkan. Bahwa tidak ada yang perlu diharapkan dari seorang anak. Bapak Ibu, apa yang menjadi harta termahal dalam hidupmu? Asaf dalam Mazmur 73 ayat 25 berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Tidak ada. Tidak ada. Apakah itu anak, suami, istri, orang tua? Tidak ada. Hanya Yesus Tuhan yang segalanya dalam hidup ini. Kalau engkau memiliki saat ini, hari ini, Yesus Tuhan, engkau memiliki harta yang termahal. Nah, pagi ini ada 3 hal mengapa Allah itu adalah harta termahal dalam kehidupan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih pagi ini. Hanya Allah di dalam Yesus menyelesaikan dosa kita. Ya. Jadi, mengapa Allah adalah harta termahal? Yang pertama, hanya Allah di dalam Yesus menyelesaikan dosa-dosa kita. Dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Coba tolong Pak Harto baca Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pandangannya tidak kurang tajam dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jelas ya Bapak Ibu sekalian. Yang merupakan pemisah antara kamu dan aku. Sehingga ia tidak mendengar, kata Yesaya, ialah segala dosamu. Betapapun juga dosa itu adalah sesuatu yang memisahkan kita dengan Allah. Ketika Allah berjalan di Taman Eden,
Adam dan Hawa dia mendengar langkah kaki Allah. Biasanya dia temui Allah dengan sukacita. Tapi setelah berbuat dosa, dia sembunyi. Apakah Allah tidak tahu kalau Adam sembunyi di mana? Pasti tahu dong, wong dia Allah. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, waduh, luar biasa. Kenapa Pak? Apakah Adam dan Hawa itu sudah tidak usah dibuat dosa, langsung saja jadi orang baik? Kok semang ada dosa? Ya, biasanya anak-anak muda kritis seperti itu. Karena Allah menjadikan kita itu manusia, bukan robot. Bisa mikir. Adam dan Hawa dia menjawab apa? Aku takut bertemu dengan engkau. Sebab aku telah berbuat dosa dan aku telanjang. Allah berkata, apakah engkau sudah makan buah yang kularang itu? Dosa memisahkan kita dengan Allah. Dan upah dosa adalah maut atau kematian kekal selama-lamanya. Tidak ada ampun upah dosa itu. Dengan perbuatan baik kita tidak mungkin kita bisa selamat. Coba tolong Pak Harto baca Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, upah dosa itu maut. Tidak bisa ditawar. Jalan tengah nggak ada. Tidak bisa ditawar. Dan Tuhan tidak, Tuhan yang kompromi dengan dosa. Tuhan mengasihi manusia, ya. Tapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Dosa is dosa. Dan upah dosa itu maut. Tapi Tuhan mengasihi manusia. Ya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa. Jadi kalau orang beribadah kepada Tuhan sampai tidak ingat kasih Tuhan yang luar biasa ini, apalagi ibadah menjadi beban, wah saya nggak tahu lah. Wes rasa onsite online wae ra apa-apa doai. Nggak tahu saya. Engkau tuh terhutang. Ya. Tetapi kata firman Tuhan, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu kasih Allah. Jadi tidak perlu atau sangat tidak benar kalau kita tuh gampang ke. Ora ibadah ora apa-apa, sesuk isih ana waktu. Ya, saya posting di komunitas keluarga Allah. Allah berbicara dalam kitab Keluaran, aku akan memberkati roti dan makananmu dan melepaskan kamu dari sakit penyakit. Tetapi kamu harus beribadah. Tidak ada kata kalau isa ya ibadah ya. Tetapi kamu harus beribadah. Dan aku akan memberkati roti makananmu dan minumanmu dan menjauhkan sakit dari kamu. Jadi saya sangat yakin dan percaya kalau hidup kita diberkati Tuhan sampai kita tidak sakit-sakitan, itu anugerah terbesar yang Tuhan beri buat kita. Kasih karunia Allah untuk kita. Jadi mulai hari ini jangan seenaknya. Kalau bagi saya Pak maaf ya saya nggak bisa ibadah, ya saya sukamu nak saya gitu, wong memang gereja ini kan bukan gereja saya kan cuma hamba, ini kan miliknya Tuhan.
Walaupun dibangun 1,4 M ini, gedung ini. Tapi bukan miliknya Pak Hosea, bukan miliknya Pak Supri, ketua pembangunannya. Ini milik yayasan. Siapapun nanti akan memiliki penerus. Saya lagi mikir siapa ya penerusnya. Jadi Bapak Ibu, mari kita mulai berpikir seperti Asaf. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau ya Tuhan. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar sungguh-sungguh. Setia, taat dan setia. Hanya Allah di dalam Yesus menyelesaikan dosa-dosa kita. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Tolong Pak Arto baca. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, gak perlu bangga. Lah aku nabe Pak Hosea siapa aku? Coba didelok Pak Hosea sampai aku, siapa aku? Bapak Ibu, Efesus berkata sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jika Allah tidak memberikan kasih karunia-Nya, tidak ada satupun di antara kita yang selamat. Jatahnya adalah hukuman kekal neraka dalam api yang selama-lamanya bersama dengan setan. Bersama-sama dengan setan. Tadi pagi ketika saya mau coba mic clip on ini, nggak bunyi Bapak Ibu. Saya ngomong dengan Pak Rahmat, ya Pak iso dinggo ra iso aku nganggo mic sing gede aja. Ya maaf kan jadi nggak bisa angkat tangan dua ya kalau pakai mic besar. Yang satu pegang mic. Ya, ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Supaya saya ndak dileki wong berkat ini kok tangan siji tok ya. Nanti berkatnya ndak lengkap ya. Pak Hosea berkat ini tangannya siji tok ya. Saya kurang separuh kuwi berkatnya. Malah payah toh. Makanya ini saya pakai keyboard. Diutak-utak akhirnya bisa ya syukurlah. Iblis itu kalau bisa mencegah kita itu supaya mendengar firman Tuhan. Lagi mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba ada browsing masuk di HP kita. Ya enggak salah, wong ini memang zamannya milenial. Tapi jangan lewatkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kalau dicuri iblis, rugi kita itu, rugi, enggak krungu. Apa tuh mau Pak Hosea ngomong apa? Ya nanti kalau enggak ngikuti online lagi, lebih rugi. Untungnya sekarang ada online. Jadi itu terekam dan selama-lamanya ya, sampai YouTube menghapus. Nah Bapak Ibu, mari kita konsen dengan sungguh bahwa hanya Allah di dalam Yesus menyelesaikan dosa-dosa kita. Tidak ada yang lain, tidak ada. Dan tidak ada saya mendengar ajaran manapun yang berani berkata, dosamu itu sudah ditanggung. Tidak ada, selain Yesus. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, hanya Allah di dalam Yesus, Dia menjawab masalah hidup kita. Hidup itu tidak lepas dari masalah. Siapapun kita, tidak ada yang imam dengan masalah. Ketika kita bangun tidur, kita sudah dihadapkan dengan masalah. Sandarnya masuk dalam kolong, itu sudah masalah. Loh, sandal kunci. Akhirnya Bapak Ibu dingklok, ponang kolong. Begitu dingklok, tekanan darah tinggi masuk otak,
langsung tanpa ampun game. Hanya gara-gara dingklok. Ya, kalau muda nggak tahu ya, tapi kalau tua, orang tua janganlah. Bangun tidur tuh ya rileks bentar ya, supaya oksigennya itu masuk ke otak. Tapi jangan langsung kelabakan golek sandal dingklok. Game. Loh, ini ngomong bener loh. Ndak guyonan loh. Ada saudara saya itu yang dari angkunya bos apa meninggal gara-gara dingklok. Gimana? Usianya lebih tua dari saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hanya Allah di dalam Yesus menjawab masalah kita. Asaf dalam bahasa Ibraninya, ya, itu, ya. Dia bin Bereka bin Simea adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi dari Bani Gerson, pada zamannya Raja Daud, dan ia menulis 12 Mazmur dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur 50, Mazmur 73 sampai dengan 83. Dia adalah pemusik. Biasanya pemusik itu mempunyai hati sentimental ya, sentimental. Peka, perasa benar. Ya, saya tahu Pak Arto ini pasti hatinya peka. Untungnya Pak Arto nggak mudah kesinggung seperti saya. Bapak Ibu, asa dia menyadari selain Tuhan tidak ada yang lain. Ya. Dan kalau kita lihat, Asaf bukan orang yang hidup tanpa pergumulan dan masalah. Dari Mazmur yang ditulisnya, pergumulan Asaf cukup berat. Bukan orang tanpa masalah kalau dia berkata seperti itu. Coba tolong Pak Arto baca Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Ya, Asaf ini bukan hidup tanpa masalah. Dia juga menghadapi masalah sampai dia berkata dalam Mazmur 73 ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Aku ngerti Tuhan, kalau aku sungguh-sungguh beribadah kepadamu, Engkau itu baik buat aku. Ya. Bagi yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih kelakuannya, jelas Tuhan berkat ada di atas kepala orang yang benar. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku itu terpeleset, nyaris tergelincir. Sebab aku melihat, aku cemburu kepada pembual-pembual. Ya, melihat kemujuran orang-orang fasik. Lah itu yang tidak beribadah kok malah diberkati. Gopo, aku setia kepadamu Tuhan. Buat apa aku main musik, memuji memuliakan namamu. Jadi Bapak Ibu, bukan tanpa masalah. Asaf ini dia menghadapi masalah yang berat. Karena itu sampai dia menulis Mazmur 73 ayat 1 sampai 6 itu. Sampai di batas masalah yang digumulinya.
Asaf dia berkata, coba ayat 13 dan 14 Pak Arto. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Setiap pagi. Waduh, masalah mana? Kok Andri masalahnya? Padahal aku kira setia. Aku sudah setia. Sudah berjalan pada jalan yang benar. Tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang. Pagi ini saya berikan satu figur. Asaf, penulis Mazmur 73. Dia menghadapi masalah. Kurang apa aku ini? Sampai di batas masalah yang digumulinya, akhirnya Asaf kewetu ya, kalau bahasa sehari-harinya itu kewetu ngomong. Tadinya dia cuma mendem terus, tapi dulu akhirnya aku ndak bisa, aku nak diem gini ndak bisa. Tuhan ini mengerti. Akhirnya dia ngomong sama Tuhan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Bojek rano gunane. Bapak Ibu, saya pernah mengalami itu. Aku tuh ketua kaum muda. Sejak kecil ngajar sekolah minggu. Tapi uripku kok begini terus. Bapak Ibu, bisa terjadi. Sampai saya baca Mazmur ini. Mazmurnya sudah saya baca sejak dulu ya, saya masih kerja di Parko itu. Sampai saya temukan Mazmur ini. Coba kamu baca Mazmur Asaf. Saya melihat Asaf itu orang yang bergumul dengan Tuhan. Di batas akhir dia berkata, sia-sia, tidak ada gunanya aku semua pelayan-pelayanan. Kolose itu juga berkata, Kolose 3 ayat 1 itu juga saya temukan. Kamu telah dibangkitkan, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau saya mikirkan yang di bumi terus, saya sudah tinggalkan Tuhan. Saya ini bukan orang baik. Penjual minum miras ya. Penjual miras di tempatnya orang-orang gak karuan itu loh. Sampai saya punya pikiran, besok mati ora masalah bagi aku. Gali-gali itu sampai tak tantang. Kowe nggo gobang ra ono gunane. Gobang ra masalah buat aku. Sampai akhirnya dia tak ajak minum. Untung saya enggak mabuk. Dia yang mabuk. Nah, saya penjual minum miras waktu saya di Parko dulu. Karena saya berpikir sia-sia. Sama sekali sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Sepanjang hari aku bermasalah. Di tengah-tengah kegalauan hatinya, akhirnya Asaf dia menemukan jawaban Tuhan yang disembahnya. Coba tolong Pak Arto baca Mazmur 73 ayat 16 sampai 18. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka.
Ya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ya. Sampai akhirnya Asaf dia masuk ke dalam tempat Maha Kudus dan memperhatikan kesudahan mereka. Hari ini saya saksi mata. Orang-orang yang saya anggap dulu membuli saya, menghina saya, melecehkan saya, sudah tidak umur. Rumah tangganya berantakan. Teman-teman saya yang dahulu sudah tidak umur. Jadi Tuhan itu Allah yang luar biasa. Kalau engkau hidup benar, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Sampai sekarang saya belum pernah sampai ngutang-ngutang. Sampai hidupnya aduh. Ya. Tuhan itu segalanya. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah kegalauan hati itu akhirnya Asaf dia menemukan jawaban yang Tuhan yang dia sembah. Pagi ini saya percaya kalau engkau mencari Allah dengan sungguh. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dia akan menjawab masalahmu. Yang ketiga, yang terakhir. Hanya Allah itu harta yang termahal. Asaf akhirnya dia sadar bahwa Allah adalah harta termahal dalam hidupnya. Coba tolong Pak Harto baca Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan 26. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya. Sesungguhnya dagingku dan hatiku ya ketika habis lenyap. Engkau adalah gunung batuku, bagianku dan tetap selama-lamanya. Bapak Ibu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jatah kita itu adalah di sana, di surga kekal. Dunia ini akan lenyap ya. Saat ini bagaimana dengan kita? Saat masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, silih berganti nggak pernah habis. Allah adalah harta yang termahal. Bukan hanya Asaf, Ayub yang telah mengalami ujian berat dalam hidupnya. Tidak ada orang yang mengalami masalah seberat Ayub. Dia berkata apa? Ayub 7 ayat 17 dan 18. Coba tolong Pak Harto baca. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Ya, maaf mungkin pagi ini banyak ayat yang saya ketengahkan. Supaya saya itu enggak ngecap. Firman Tuhan itu berkata seperti itu. Bukan saya ngecap, ngalem-ngalem Tuhan, baik. Firman Tuhan jelas berkata seperti itu. Kalau saya bilang nanti dibaca di rumah ya ora mungkin dibaca. Tidak apa-apa, telat sedikit tidak apa-apa. Tapi saya kepingin Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih pagi ini mendengar. Ini firman Tuhan. Saya juga ngomong dengan Pak Harto, sorry ya.
ayat-ayatnya agak banyak. Selesai khotbah nanti tolong jangan bilang sama saya, Pak Usia khotbah ayatnya kakean. Ya. Sebab saya bilang tolong ya dibaca di rumah, tidak mungkin dibacalah, dicatat tok. Catatannya sak gebung tapi tidak pernah dibaca. Nah Bapak Ibu, Ayub dia berkata seperti itu, bukan hanya Asaf. Kita tidak pernah keliru menjadikan Allah harta termahal dalam hidup kita. Karena apa? Sampai kita meninggal sekalipun, Allah itu tetap Allah yang setia. Tolong Pak Arta baca Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya. Hidupmu itu berharga sampai terakhir. Masuk dalam peti jenazah. Seperti Pak Kris. Berharga di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Mari kita bawa dalam doa perjamuan kudus pagi ini. Bapa surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Firman Tuhan telah disampaikan Tuhan. Kami semua sudah mendengar betapa kasih setiamu, kasih karuniamu yang luar biasa. Sampai langkah kami terakhir, Engkau tetap Tuhan yang mengasihi kami. Sehingga hidup kami benar-benar berharga di mata Tuhan. Pagi ini Tuhan ada perjamuan kudus di hadapan kami. Sucikan layakkan kami baik para pelayan-Mu maupun setiap kami yang mengambil bagian dari perjamuan kudus. Supaya kami Tuhan layak dan tidak bersalah di hadapan Tuhan. Dan perjamuan kudus merupakan bagian yang penting dalam hidup kami. Karena Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih, kami sambut perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah. kasih yang Indah hati yang mulia,
temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hadiah mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Mari kita beri. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi, Yesus Engkau ku kagumi. Ada di antara Bapak Ibu yang akan ambil perjamuan kudus sebelum menerima roti? Semua sudah menerima roti? Yang belum menerima anggur, semua sudah? Baik, saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan minum cawan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit,
dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Puji Tuhan, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini ada persekutuan yang indah di dalam tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah karena segala celah kita, karena segala dosa-dosa kita. Percayakah engkau roti yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus, kita makan bersama dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan yang intim dalam darah Kristus. Darah perjanjian yang tercurah. Ada persekutuan yang indah. Tuhan menyucikan dosa-dosa kita. Darahnya berkuasa menghapus dosa-dosa kita. Percayakah engkau? Anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama. Di dalam nama Yesus. Kita minum bersama. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat, kasih setia Tuhan, kasih karunia-Mu yang menghapus segala dosa-dosa kami. Sehingga kami menjadi anak-anak perjanjian yang layak, anak-anak Allah yang berhak mewarisi kerajaan-Mu yang kekal. Dalam dimensi waktu selama-lamanya tanpa batas, kami diselamatkan menjadi ahli waris surga. Tidak ada yang lebih besar dari apa yang kami terima. Selain Engkau, harta yang termahal dalam hidup kami. Selain Engkau, tidak ada yang kami ingini di bumi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang boleh kami bersekutu lewat darah, tubuh dan darah Kristus pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat. Dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali mimbar kepada Pak Manurung. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Harta yang terbesar adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik, kita akan mendengarkan warta gereja. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Adapun warta jemaat sepekan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya Minggu 12 Juni 2022 dengan pembicaranya Bapak Supriyanto. Ibadah online ditayangkan setiap minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Ibadah Abi Minggu 12 Juni 2022 dilaksanakan secara onsite pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu GBI Hosana. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinas Stationery pada Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius.
Demikian warta jemaat sepekan yang telah kami sampaikan. Atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada pengumuman tambahan. Datang dan hadiri kebaktian WBI hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Datang dan hadiri kebaktian pria Jumat 10 Juni 2022 pukul 18 atau jam 6 sore. Demikian pengumuman. Mimbar selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri pada kita berdiri bersama. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati sepanjang ibadah kami pagi ini. Baik lewat pujian, pemberitaan firman-Mu dan juga perjamuan kudus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk kami yang berdosa. Tuhan, kami percaya Engkau Allah Yehova Rafa, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali. Baik mereka yang hadir pagi ini maupun yang sebentar sore mengikuti ibadah online. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan supaya mereka boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah penyembuh. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu dan terus bersyafaat bagi kemuliaan bangsa di mana nama Engkau ditinggikan. Pertobatan terjadi di mana-mana dan mereka boleh menerima pengampunan dosa dan diselamatkan dalam anugerah-Mu. Sebab bagi kami Tuhan tidak ada hal yang kami tahu bahwa hanya Engkau dengan kasih karunia-Mu yang bisa menyelamatkan kami. Tidak ada jalan lain. Karena itu Bapa, biarlah kami belajar untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami yang sudah hadir pagi ini dan pulang dalam kasih damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu yang saya kasih, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus, melayakkan kita sekalian menjadi anak-anaknya, ditembus dan diselamatkan dalam dimensi waktu menjadi ahli-ahli waris surga tanpa batas di surga nanti. Dan juga persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati kita sekalian. Segala aktivitas usaha pekerjaan kita disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.
selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.